Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar persiapan seleksi P3K tahun 2025 akan segera kita mulai, Bapak Ibu ya. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh Inspirasi Galeri Samarinda, Bapak Ibu. Semoga dengan mengikuti ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Dan webinar malam hari ini itu free ya, bagi yang sudah mendaftar melalui Google Form yang kami bagikan. Lanjutkan, Bapak Ibu, Lanjut. slide berikutnya. Lanjut. Nah, di dalam kelas webinar ini, Bapak Ibu, saya sebagai moderator dan Ibu Rizky Sabrina sebagai fasilitator nanti akan membahas contoh-contoh soal ya yang pernah dibahas juga di tahun sebelumnya. Bapak Ibu, silakan disimak nanti. Namun sebelumnya juga nanti kita akan menyampaikan informasi P3K, ada juga pembahasan kisi-kisi, pembahasan soal dan materi Zoom PDF itu akan kami share di akhir kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan beranjak dulu dari kelas malam hari ini. Nanti di akhir kita akan berikan materi yang disampaikan malam hari ini ya. Sebagai ucapan terima kasih kami pada yang hadir, materi yang malam ini kita akan bagikan nanti Bapak Ibu ya. Dan di akhir juga mungkin nanti kita bisa ada sesi tanya jawab ya atau sharing ya Bapak Ibu ya. Oke. Sesuai dengan jadwal kita mulai 19.30 ya sampai selesai nanti. Nah, sebelumnya kami juga menyampaikan di sini kesepakatan kelas kita. Bapak Ibu dimohon dulu untuk mute-kan mikrofonnya saat kegiatan berlangsung. Kameranya jika memungkinkan dibuka silahkan. Kemudian nanti kalau ingin menyampaikan sesuatu sebaiknya raise hand dulu Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian juga nanti bisa Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi atau menyampaikan jawaban dan pertanyaan di kolom chat yang ada, Bapak Ibu ya. Di sini juga dengan pikiran yang tenang Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, jadi penyelenggara bimbel Inspirasi Galeri ini sudah juga terdaftar di PMM dengan nama Bimbel Inspirasi Galeri di sini, dan kami juga sudah mendapatkan izin dan ber-SK notaris. Bapak Ibu sudah terdaftar juga kami di berbadan hukum. Kemudian juga kami sudah juga memiliki akun YouTube ya di sini yang bernama juga Inspirasi Galeri dengan kurang lebih 85 video yang sudah kami buat ya. Di sini tentunya ada tentang P3K di tahun sebelumnya dan juga ada piloting PPG. Nah, Bapak Ibu bisa nanti subscribe channel kami di sini untuk melihat video-video sebelumnya. Nah, sebelum menyampaikan materi, Bapak Ibu, di sini juga saya ingin menyampaikan via data saya, Bapak Ibu ya. Nama saya Bapak Muhammad Tajudinur. Saat ini saya juga bertugas sebagai guru di Kota Samarinda dan sertifikasi di tahun 2022 juga alumni dari Guru Penggerak Angkatan 9 dan juga saya sebagai founder dari Inspirasi Galeri yang dalam kurang lebih 3 tahun sudah berdiri kita baik bimbel offline maupun online gitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu di tahap satu kemarin kita sudah apa namanya ada tes di Desember ya untuk yang tahap satu Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita akan masuk di tahap yang kedua Bapak Ibu. Di mana pendaftaran seleksi tahap 2 ini diperpanjang itu sampai 15 Januari. Itu Bapak Ibu. Nanti yang belum mendaftar itu syaratnya adalah yang apa namanya pengabdian kurang lebih 2 tahun. Sudah mengabdi 2 tahun di instansi pemerintah atau di sekolah negeri yang sudah masuk Dapodik berpeluang untuk bisa ikut yang di tahap yang kedua. Kalau tahap pertama kemarin itu yang masuk database, gitu ya database BKN. Kemudian kemungkinan nanti seleksi administrasinya sedang berjalan ya di sini. Pengumumannya sekitar tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lolos di tahapan ini. Tesnya nanti sekitar
bulan ini, April. Nah, tesnya itu bulan April. Jadi sekarang sudah Januari, masih ada beberapa bulan untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu ya. Kemungkinan tesnya ini setelah Lebaran Idul Fitri. Ya. Sedikit juga kita di sini menyampaikan materi dulu ya sebelum pembahasan soal. Ada baiknya kita memahami pengadaan ASN itu pemerintah mengadakan dua cara yaitu PNS dan juga P3K. Di mana untuk jalur P3K ini khusus untuk guru dan tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis ya. Ada tiga formasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah memilih salah satu itu tidak bisa. Kalau sudah daftar PNS otomatis P3K tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus pilih salah satu. Dan untuk PNS ini tidak ada jalur yang untuk guru, tidak ada. Dialihkan semua ke P3K gitu ya. Kemudian, nah, untuk seleksinya itu ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Meliputi teknis, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Ini Bapak Ibu ya yang sudah disampaikan oleh BKN. Kemudian tahapannya dari P3K itu sendiri ada namanya pelamar prioritas gitu ya. Prioritas ini yang sudah apa namanya P1 gitu ya, yang sudah lulus di tahun sebelumnya, namun belum ada penempatan mereka itu diprioritaskan. Kemudian honor PHK 2. Nah, ini juga prioritas yang kedua kalau non ASN yang terdata di database BKN dan non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah dengan memiliki pengalamannya ya 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir dan ahli pertama lalu minimal 3 tahun jenjang ahli muda ya kecuali dosen pengawas sekolah dan kesehatan. Nah jadi syaratnya adalah aktif bekerja di instansi pemerintah kurang lebih 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Nah di situ ya dan juga intinya di sekolah negeri gitu ya itu ya bisa kemungkinan masuk di data yang kedua ini di sini. Sini ada beberapa ya, ada di teknis gitu ya, kemudian guru dan kesehatan. Ini kriteria pelamar yang diprioritaskan di tahun 2004 sampai 2025. Bahkan yang guru itu juga ada lulusan PPG di sini. Nah, persyaratannya Bapak Ibu di sini masih ada waktu sampai 15 Januari pemberkasannya. Jika Bapak Ibu bisa mendaftar berarti bisa dilanjutkan ya. Tuh. Kalau tidak bisa mendaftar berarti ya tidak bisa. Karena ada memang ketentuannya untuk mendaftar Bapak Ibu. Salah satunya tadi terdaftar kurang lebih 2 tahun ya di instansi pemerintah sekolah negeri. Syaratnya adalah pas foto gitu ya, KTP, ijazah terakhir, disertai transkrip nilai, surat lamaran, yang dibubuhi materai, surat pernyataan, surat pengalaman kerja, dan juga bisa ditambahkan oleh sertifikat-sertifikat ya. Misalnya sertifikat pendidik untuk guru, atau bagi tenaga kesehatan itu STR ya ini akan menambah afirmasi di bagian teknisnya Bapak Ibu sini yang perlu disiapkan kemudian nah jadi kita harus berusaha Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kenapa karena P3K itu persaingannya ketat materinya rumit butuh skill khusus dan persiapan karena dia sistemnya perankingan Bapak Ibu ya jadi perankingan itulah nanti Bapak Ibu harus bersaing nilai di situ. Misalnya di satu instansi hanya memerlukan 2, sedangkan yang mendaftarnya ada 10, maka di ranking nilainya. Ya. Kemudian di pembahasan kedua, Ibu ya, di sini materi dari P3K itu ada teknis. Nah, ada teknis ini. Kalau untuk guru itu biasanya menggunakan SJT, Social Judgment Test. Kemudian sosial kultural ini tentang bagaimana sosial itu dengan kehidupan kita bermasyarakat, kultural itu dengan berkaitan dengan budaya. Kemudian manajerial, gitu ya. Dan juga kompetensi manajerial, bagaimana kita
memimpin suatu organisasi di situ sebagai ketua tim, bagaimana kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian ada juga wawancara untuk menggali integritas dan moralitas. Nah, di sini kalau kita lebih detailkan, untuk yang manajerial ini ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, mengelola perubahan, mengambil keputusan dan pengembangan diri dan orang lain. Ini kompetensi manajerial. Ya, situ ada juga beberapa indikatornya. Nanti silahkan dibaca kembali ketika kami bagikan materinya. Kemudian lagi selanjutnya ada sosial kultural. Ini ada indikatornya menghargai perbedaan, toleransi dan keterbukaan, manajemen konflik dan menyelesaikan masalah, kemudian menciptakan kondisi yang bisa merekatkan persatuan kesatuan dan mengutamakan kebersamaan, persatuan, kesatuan dan musyawarah mufakat. Secara umum ya Bapak Ibu, soal-soalnya. Soalnya itu di sini teknis ada 90, manajerial 25, sosial kultural 20 dan wawancara ada 10 soal. Nah, ini yang bagian wawancara itu pribadi yang berintegritas, jujur dan amanah, etika organisasi, semangat anti korupsi. Kemudian juga di sini ada moralitas, loyalitas pada pekerjaan, mampu bekerja sama, motivasi tinggi terhadap pekerjaan dan kemampuan melakukan refleksi diri. Ya, Bapak Ibu. Nah, itulah sekilas apa namanya kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nanti agar memudahkan pemahaman kita ya, ada baiknya Bapak Ibu berlatih soal-soal ya Bapak Ibu. Kita akan berlatih soal-soal yang nantinya sebagai gambaran ya dari soal-soal P3K ya tahun sebelumnya atau di periode satu itu nanti akan dibahas bersama fasilitator kita yaitu Ibu Rizky Saprina ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Rizky Saprina tentang soal-soal. Kurang lebih ada 10 soal yang di dalamnya sudah memuat. Yang pertama itu ada manajerial, sosial kultural, wawancara, teknis ya, bahkan juga ada soal literasi digital. Itu kemarin ada juga masuk soal literasi digital itu tentang perangkat komputer gitu ya. Itu ada juga di soal-soal teknis ada masuk soal-soal seperti itu. Jadi ada langkah baiknya Bapak Ibu nanti juga apa namanya bisa mengikuti gitu selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, ini. Sekarang mungkin saya cukupkan dulu ya untuk pengantar ini. Saya cukupkan dulu. Jadi saya sebagai moderator tadi sudah menyampaikan sedikit pengantar ya tentang P3K dan juga kisi-kisinya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan mencoba latihan soal ya Bapak Ibu. Nanti akan dipandu setelah ini bersama fasilitator kita ya. Kepada Ibu Rizky Saprina dan waktu dan tempat kami persilahkan ya. Saya tutup dulu untuk sesi satu ini ya. Kita persilahkan kepada Ibu Rizky Saprina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tajudin Nur atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Bu. Baik. Malam Bu Rere, Bu Rizky. Iya. Kalau boleh tahu ini dari mana saja Bapak Ibu? Dari Tangerang. Tangerang, Dari Cilengsi. Dari Nias Cilengsi. Barat, Bu. Di mana? Dari Nias Barat. Wah, Dulu. Dari Samarinda. Dari Samarinda. Brebes, Bu. Balikpapan Dari ada nggak? Sumba Barat NTT. Dari Daerah Balikpapan ada tidak kalau dari Balikpapan? Nggak ada ya. Baik Bapak Ibu, walaupun kita berjauhan ya Bapak Ibu, tapi di ruang Zoom ini kita bisa bertemu, kita bisa saling sharing nantinya ya di kelas berikutnya. Untuk malam ini mungkin hanya 10 soal yang bisa eh, kita sharing bersama. Nanti jika Bapak Ibu bergabung di Inspirasi Galeri ini insya Allah akan memperkaya eh, soal-soal Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu itu lebih terbiasa nanti ketika menjawab soal. Baik Bapak Ibu, izin share screen.
Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung pada malam hari ini ya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Rizky Safrina, panggilan akrab saya Ibu Rina. Saya guru di Kota Balikpapan. Tepatnya saya itu guru SD ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga merupakan korektor Universitas Terbuka. Saya guru penggerak angkatan 6 Kota Balikpapan. Kemudian saya juga merupakan fasilitator inspirasi galeri. Sudah kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, salam kenal Bapak Ibu semua. Jadi kita langsung saja eh, akan ada 10 soal, di mana soal ini terdiri dari soal manajerial, sosial kultural, wawancara, kemudian ada juga literasi digitalnya. Dan saya harapkan dari 10 soal ini Bapak Ibu bisa terlibat aktif. Bagaimana Bapak Ibu untuk memperlihatkan keterlibatan Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya ketika Bapak Ibu nanti menjawab dan memberikan pendapatnya. Boleh dituliskan di kolom chat. Nanti saya akan beri kesempatan untuk satu peserta setiap soal untuk memberikan pendapatnya secara lisan jika ada yang berkenan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke soal manajerial. Soal yang pertama, konsentrasi ya Bapak Ibu. Sebagai seorang bendahara di sebuah instansi, saya dituntut untuk bekerja dengan cepat dan teliti. Sejauh ini, saya dapat memenuhi semua tuntutan pekerjaan dengan baik, sampai datang sebuah keputusan bahwa semua laporan gaji dan keuangan dianjurkan untuk dikerjakan menggunakan sebuah software baru yang tidak saya kuasai sama sekali. Saya akan A. Menghadap atasan dan meminta untuk tetap menggunakan sistem laporan yang lama karena telah terbukti baik. B. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan saya menggunakan software baru tersebut supaya tenggat waktu pekerjaan tidak terlambat. C. Langsung mencoba software baru tersebut meskipun pekerjaan saya harus sedikit terlambat. D. Saya mempelajari software tersebut dan dengan segera menerapkannya dengan baik. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat pilihan yang menurut Bapak Ibu jawabannya paling tepat. Jadi, kalau untuk soal manajerial ini, semua yang Bapak Ibu jawab itu memiliki poin. Jadi, jangan sampai tidak dijawab. Karena kalau tidak dijawab nanti poinnya nol. Tidak berpoinnya nol. Tapi kalau Bapak Ibu jawab, walaupun kurang tepat, itu poin paling sedikitnya 1. Sedangkan Bapak Ibu jika menjawab tepat, poinnya 4 ya. Ya. Kita lihat, wah luar biasa. Sudah eh, ada yang menjawab ya. D, Bu, C. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda. Tapi kebanyakan D ya. Yang menjawab C ada 2 orang. Boleh, Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya atau komentarnya. Mengapa sih menjawab jawaban C atau D? Salah satu saja. Silakan klik rasain terlebih dahulu. Silakan. Kayaknya Pak Idris nih yang siap nih, karena muncul eh, di layar laptop saya ini Pak Idris. Boleh Pak Idris? Pak Idris Sardi. Dibuka dulu mic-nya, nggak kedengaran. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Idris. Ya, Jadi saya harus menjelaskan jawabannya Bu ya. iya. Kenapa Bapak memilih apa? Nah, saya jawabannya D tadi. Oh iya. Nah, mengapa Bapak memilih D kira-kira? Saya menjawab D karena sesuatu yang baru itu harus dipelajari dengan baik walaupun baru dan kita harus menguasainya dengan baik juga Bu. Oke. Jadi Hmm. walaupun
ini adalah hal yang baru, yang belum Iya, pernah kita tahu sama sekali, iya, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita mau belajar gitu ya Pak ya, mau berusaha iya, untuk bisa. iya. Oke, terima kasih Pak Idris. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, di sini ada pendapat dari Bapak Suamana Halawa. Karena saya jawab C, Bu, saya untuk memulainya saja supaya bisa mencoba situasi, Bu, karena jaringan. Bagaimana? Karena saya jawab C, Bu, untuk memulainya saja Nggak ada, supaya nggak bisa ada berhubungan dengan jaringan dong. Oke, yang ada ya. Dan Ya, soal baik. tak ada dijelaskan jaringan Bu. Sebenarnya software ya. Jadi tidak ada dijelaskan tentang jaringan. Baik, terima kasih Bapak yang sudah memberikan komentarnya. Kita lihat ya, manakah poin yang paling tertinggi. Jadi kalau menemukan soal manajerial, misalnya ketika Bapak Ibu mengerjakan soal manajerial, jangan sampai Bapak Ibu itu tidak menjawab ya, nanti tidak ada skornya. Jadi jawab saja yang menurut Bapak Ibu adalah jawaban yang paling tepat. Nah, berikut penjelasannya. Jawaban terbaik adalah D, karena pendekatan ini menunjukkan inisiatif dan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan profesional dan efisiensi kerja, menunjukkan sikap yang paling proaktif dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mendapat nilai tertinggi. Nah, seperti yang Bapak Idris sampaikan tadi ya, bahwa adanya rasa ingin mau belajar dan mencoba hal yang baru gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ketika sedang dalam proses pengembangan produk inovatif, seorang mitra bisnis menyampaikan beberapa ide dan masukan untuk produk tersebut dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan penerimaan di pasar. Langkah yang akan diambil terkait dengan masukan dari mitra bisnis tersebut adalah A. Mengadopsi ide tersebut secara langsung, mengingat mitra bisnis memiliki pengalaman yang luas dalam menangkap tren dan kebutuhan pasar. B. Menimbang masukan tersebut dan membahasnya lebih lanjut bersama tim pengembangan untuk melihat kelayakannya. C. Melanjutkan pengembangan produk sesuai rencana awal, namun mempertimbangkan untuk mengaplikasikan saran mitra pada proyek atau produk berikutnya. D. Mengabaikan masukan tersebut karena tim sudah memiliki dasar penelitian dan analisis pasar yang mendalam dalam merancang produk. Silakan Bapak Ibu. Ini masih soal manajerial ya. Jadi, soal manajerial itu mengukur bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk melibatkan keterampilan dalam mengatur, merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan entah itu pengajaran ataupun pembelajaran ataupun bagaimana di situasi kerja Bapak Ibu. Begitu ya. Silakan dituliskan di kolom chat jawaban yang menurut Bapak Ibu memiliki poin paling tinggi. Wah, di kolom chat ada yang menjawab B dan A. Oke, ini tadi ada di kolom chat yang terlewat dibaca ya. Alasan saya menjawab dia karena segala sesuatu yang belum dipahami atau dikuasai perlu dipelajari agar bisa dikerjakan. Cakep sekali. Terima kasih Ibu Marni. Oke, ini sudah ada di kolom chat. Ada yang menjawab B dan A. Ibu Ririn menjawab A, selebihnya menjawab B. Silakan. Ada juga Pak Idris menjawab A. Jadi Pak Idris dan Ibu Ririn A, yang lain B. Dan ada juga yang C, Ibu Winda. Silakan salah satu untuk memberikan komentarnya. Mengapa memilih jawaban B, C, ataupun A? Silakan Bapak Ibu. Klik Ya, raise hand. Ya, ini siapa? saya Ririn, saya yang menjawab A. Oke, silakan Ibu Ririn. Ya, kalau menurut saya dari kata mengadopsi itu belum tentu langsung memakai ya. Mengadopsi itu mungkin eh, menampung dulu
apa Mm-mm. yang dilakukan atau langkah yang diberikan masukan dari mitra tersebut. Jadi belum tentu langsung dipakai. Jadi mengadopsi ide tersebut secara langsung mengingat mitra bisnisnya juga kan merupakan teman bisnisnya juga. Kalau misalnya langsung kayak menimbang atau misalnya membahas mungkin kelamaan gitu. Kalau saya menurut saya langsung jadi mengadopsi aja dulu. Tapi kan mengadopsi belum tentu langsung melakukan gitu. Jadi menampung dulu begitu ya. Ya, Nah, lazim menampung dulu idenya. Kemudian, ya itu aja sih. oke. Terima kasih Bu Ya, Ririn. sama-sama. Baik. Saya tanya dulu, adakah yang sependapat dengan Bu Ririn atau ada yang mau memberikan pendapat lain? Silakan. Tidak usah takut salah ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi apapun pendapat Bapak Ibu itu, silakan Bapak Ibu sampaikan. Mengapa tadi Bu Ririn dan Pak Idris ya menjawab A ya? Nah, Ya, kemungkinan pendapatnya kurang lebih ya Pak ya. ya Karena sama sudah Bu. sama, ya, sama ya. Ya sama. Nah, tapi di kolom chat ini sebenarnya banyak yang menjawab B. Jadi saya juga pengen dengar nih dari yang menjawab B. Ada nggak yang mau memberikan komentarnya nih? Atau saya tunjuk ya, tidak usah takut salah. Ibu Sri Hernawati yang pertama kali mengklik B. Silakan Ibu Sri Hernawati. Ayo Ibu, adakah? Ibu siapa ya lagi ya? Ibu Sri Erniati ada? Atau yang muncul di layar saya ya, Ibu Ayudia Nur Febria Harsari. Ibu Iya, Ayudia Bu. menjawab apa? B. Oke, pas ya. Silakan Ibu. Iya. Mm-mm. Kalau menurut saya pilih B itu eh, karena kan setiap masalah itu di sini kan ada pengembangan produk inovatif. Mm-mm. Jadi kita harus bahas dulu bersama dengan tim, Mm-mm. menimbangkan apakah cocok dengan ide yang diberikan oleh si siapa ini tadi, oleh si mitra bisnisnya dengan produk yang akan kita keluarkan atau tidak. Jadi Hmm. eh, menimbang-nimbang apakah sama, misalnya produksi A tentang makanan, produk kita misalnya tentang pakaian, belum tentu sama. Jadi perlu ditimbang-timbang dan dibahas bersama secara tim, Oke. layak atau Terima- tidaknya seperti itu. Layak atau tidaknya itu Iya, dibicarakan, cocok atau tidaknya. cocok atau tidaknya dengan pasar tersebut ya. Itu Iya, dibicarakan secara tim. Di sini saya garis bawahi iya, tadi secara timnya ya. iya. Ah, Karena misalnya kayak mm-mm. kita eh, beda provinsi, pasti kebutuhan Nah, tiap provinsi juga beda-beda gitu. berbeda-beda ya. Jadi daerah Iya, sini belum tentu membutuhkan yang ini gitu ya. iya, Jadi iya, memang harus disesuaikan. Oke. iya. Ada lagi Bu Ayudia? Kayaknya itu aja. Cukup. Mungkin ada dari Bapak Ibu bisa dapat menambahkan. Oke, baik. Terima Hmm. kasih Bu Ayudia. Ya, Nah, Bu. Bapak Ibu itu tadi dari yang menjawab B ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada, saya lihat dulu di kolom chat ada yang menulis nggak? Ah, nih, saya baca dulu yang di kolom chat ya. Maaf Bu, suara saya tidak bisa diklik menurut saya B karena apa nih tadi? Karena sih masih kali ya. Masih dalam proses jadi harus kita pertimbangkan dan bahas dengan tim apa sesuai atau tidak ya. Kurang lebih sama dengan Ibu Ayu dia. Kemudian Ibu Marni.
Alasan saya memilih B karena setiap orang menyampaikan ide dan gagasan belum tentu selaras dengan program yang dijalankan. Karena pasti ada yang membedakan antara situasi dan lingkungannya masing-masing. Nah, ini masuk juga tadi di Ibu Ayudia ya. Baik, terima kasih Ibu Marni dan Ibu Sri Hernawati sudah menuliskan di kolom chat untuk alasannya. Baik, kita lihat ya, manakah yang memiliki poin paling tinggi. Dereng, iya. B ya, B skornya 4. Nah, yang A itu skornya 3, jadi kurang 1 gitu ya. Tapi sudah mau mendekati yang tinggi. Tapi ini adalah jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengapa? Karena pendekatan ini mencerminkan sikap yang kolaboratif. Di mana tadi ada tim ya, kolaboratif, dia membahas lebih lanjut bersama timnya kemudian dan analitis dalam pengambilan keputusan, di mana masukan itu dievaluasi secara tim sebelum diimplementasikan. Nah, ini dianggap pendekatan terbaik karena melibatkan lebih banyak perspektif dan mendapat nilai tertinggi. Itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah jenis soal sosiokultural. Baik, Bapak Ibu. Untuk melestarikan budaya daerah, instansi tempat saya bekerja menganjurkan kepada pegawai untuk menggunakan baju tradisional setempat setiap hari Kamis. Namun saya bukan seseorang yang berasal dari daerah tersebut. Saya akan A. Ikut menggunakan baju tradisional sebagai sebuah bentuk menghargai dan menghormati. B. Tetap menggunakan seragam sebelumnya karena saya tidak memiliki baju tradisional. C. Terpaksa mengenakan baju tradisional karena sudah menjadi ketentuan. D. Ikut menggunakan baju tradisional setempat karena hampir seluruh teman kantor melaksanakan anjuran tersebut. Silakan Bapak Ibu. Iya. Wah. Oke, Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, saya persilakan. Yang terkendala menyampaikan secara langsung juga boleh dituliskan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu. Yang menjawab A nih, karena saya lihat tidak ada yang berbeda loh. Ini kebanyakan A. Saya ingin dengar suaranya Bapak-Bapak ya, boleh ya? Hmm, Bapak Suamana Halawa. Bapak Suamana Halawa. Bapak, adakah Bapak Suamana Halawa? Atau Bapak Emil? Bapak Emil Makin? Bapak, wah sepertinya bapaknya pada malu-malu nih. Ah, ada ya? Iya, ya, halo. Halo, Bapak siapa nih? Emil, Bapak Emil Emil. Makin. Ya, Iya, ya. silakan Pak Emil. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ini saya menjawab A. Mm-mm. Saya menjawab A. Yang pertama, kita mengarah kepada instansinya. Walaupun dia bukan orang asli, Mm-mm. tetapi dalam setiap instansi pasti punya peraturannya beda-beda. Mm-mm. Selain dari bentuk penghargaan, juga adalah sebuah kewajiban. Mm-mm. Jadi kewajiban yang di situ adalah dia tidak mungkin dia seorang diri yang tidak mengenakan baju, yang mana rasa percaya dirinya kurang. Mm-mm. Sehingga yang berikut adalah bagian A-nya adalah menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan dalam setiap Mm-mm. instansi. Kalau memang ketika kita tidak mengikuti, berarti otomatis tidak ada keselarasan di dalamnya. Mm-mm. Jadi itu bagian dari menghargai dan menghormati apa yang sudah dibentuk menjadi sebuah kesatuan di dalam setiap instansi. Sekira itu, Bu.
Bagus, luar biasa. Terima kasih Pak Emil, lengkap Ya, sekali. Bu. Apalagi kita berada di daerah memang oke, itu memang bukan daerah kita ya, tapi kita Iya, di situ bekerja ya kan, maka kita iya, harus mengikuti aturan dan kita juga harus menghargai dan menghormati apa yang sudah ditentukan di daerah instansi tersebut. tersebut. Pastinya di instansi tersebut. Terima kasih Pak Emil. Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke, di kolom chat ada yang Oke, sebelumnya saya bacakan dulu yang ada di kolom chat. Oke, alasan saya memilih A karena setiap orang di mana dia mengabdi, disitulah dia akan menghormati budaya tradisional. Ada karena menghormati budaya itu bagian dari kearifan lokal. Baik, terima kasih Ibu Marni. Lanjut, ada Ibu Sahria. Saya pilih A karena di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Penyesuaian dengan lingkungan tempat tinggal kita untuk menghargai kearifan lokal sama ya. Baik, Bapak Suamana, saya memberi alasan memilih Abu karena memiliki kewajiban supaya rasa ingin bergaul dan menghargai situasi dan lingkungan instansi. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu Satria, saya akan menggunakan baju daerah karena menghormati kepada pemerintah daerah sesuai aturan pemerintah. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu dan terima kasih juga yang sudah memberikan pendapat secara langsung. Baik, kita akan lihat manakah yang memiliki poin paling tertinggi. Benar sekali, yang A skornya adalah 4. Nah, jadi eh, namanya juga kita ini walaupun bukan budaya kita bukan asli di situ ya karena kita tahu Indonesia ini kaya akan budaya ya suku bangsa yang berbeda-beda dimanapun kita ditempatkan tetap kita junjung Bhinneka Tunggal Ika ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah begitu juga dalam lingkungan kerja. Nah menyangkut dengan pakaian kerja baju tradisional setempat, maka kita harus mengikuti, gitu ya, menghargai dan menghormati. Baik, kita masih ke soal sosiokultural ya Bapak Ibu. Kita masuk ke soal nomor 4. Nah, Anda mengetahui bahwa tetangga Anda kehilangan pekerjaan dan kesulitan secara finansial. Meskipun Anda sendiri tidak berkelebihan, respon Anda untuk membantu adalah A. Menawarkan untuk berbagi makanan atau kebutuhan sehari-hari. B. Memberikan informasi tentang peluang pekerjaan atau sumber daya yang tersedia. C. Membantu dengan pekerjaan rumah atau tugas lain yang dapat mengurangi beban mereka. D. Menyediakan dukungan moral dan menjadi pendengar yang baik. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah ada 14 peserta. Oke, sekarang ada nggak yang bersedia langsung memberikan pendapatnya sebelum saya tunjuk? Ada? Baik, jika tidak ada, saya ingin dengar pendapat dari Ibu Yunita Ababil. Ibu Yunita Ababil. Ada?
Ibu Suciati Ayu Wulandari. Oke, belum ada ya. Ibu Dwi Fajar Wahyuniati. Kalau begitu Ibu Dina Fitria ya. Ibu Dina Fitria. Ya, silakan dibuka mic-nya Ibu. Mic-nya dulu dibuka. Ibu Dina, tidak bisa. Sepertinya lagi di luar ya. Nah ya. Baik, kalau begitu Ibu Ayudia ya, karena sudah eh, terlihat di layar saya nih dan siap. Ya, silakan Ibu. eh Kalau menurut saya, kenapa saya pilih B dengan memberikan peluang pekerjaan dan sumber daya, kita istilahnya Mm-mm. membantu untuk mencari info-info, adakah lowongan untuk tetangga kita, daripada harus pilih kalau A itu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari, menunggu sampai kapan gitu. Mm-mm. Kalau menyediakan dukungan moral dan menjadi pendengar yang baik, itu eh, tidak tidak menjadikan solusi, tidak membantu, hanya dukungan saja, tapi tidak memberikan eh, informasi atau bantuan lowongan pekerjaan seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Ayudia. Iya, Bu. Iya, langsung kita buka ya kuncinya ya. Oke, ini ada Ibu Marni. Alasan saya menjawab B karena setiap orang baik keluarga maupun tetangga yang kehilangan pekerjaan atau tidak ada penghasilan sebagai manusia wajib membantu atau memberikan informasi tempat lowongan kerja. Baik, terima kasih Ibu Marni dan Ibu Ayudia. Kita lihat jawaban yang memiliki poin tertinggi. Iya, jawabannya adalah yang B, skornya 4. Kenapa? Karena memberikan informasi tentang peluang pekerjaan atau sumber daya yang tersedia, ini adalah cara paling efektif dan berdampak jangka panjang untuk membantu karena menawarkan solusi potensial untuk masalah utama mereka, yaitu kehilangan pekerjaan, gitu ya. Baik, kita masuk ke soal wawancara, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal. Dari seleksi awal dan dari awal seleksi ya. Dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Baik,
Bapak Ibu sudah menjawab di kolom chat. Ya, silakan. Bapak Idris, silakan Pak Idris. Karena yang Ya, muncul Pak Idris di sini, ya. Silakan Pak oh, Idris. ya, saya jawab A tadi ya, Bu. Mm-mm, Alasannya karena setiap diri sendiri itu harus percaya diri dan mm-mm, memotivasi diri lebih ingin maju dari hari ke harinya, mm-mm. walaupun ada masalah hmm, yang kita hadapi selalu. Jadi tetap harus memotivasi Optimis diri, Bu. ya, Iya, optimis ya, Bu. optimis dan Iya, selalu memotivasi diri untuk iya. memberikan yang Tetap, terbaik. iya. Baik, terima kasih Pak Idris. Ya, sama-sama, Bu. Kita lihat ya jawabannya. Iya, jawabannya A itu adalah jawaban yang tepat. Kita masih di eh, tes wawancara ya. Nah, Bapak Ibu, ayo. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Pelosok-pelosok. Hmm. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia dipindah tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Berangkat dengan sangat terpaksa. Silakan Bapak Ibu. Ibu Sinta C bisa menambah pengalaman. Oke, boleh dong Ibu Sinta, boleh dong Bu Sinta, saya dengar pendapatnya secara langsung. Nah, rata-rata C ya. Oke, ada nggak yang mau memberikan pendapatnya nih? Bapak Daeng Rais ada? Siap, Bu. Hmm, senang saya kalau dipanggil langsung siap Bu ya. Gimana Bapak? Ya, saya memilih C, Bu, karena itu termasuk soal yang terintegrasi Mm-mm, dengan soal yang lain, Bu. Dalam arti yang tergolong kepada soal SJT secara keseluruhannya, Bu. Ya, ini tergolong kepada mm-mm. perintah yang manut kepada atasan, tidak boleh membantah gitu, Bu ya. Kemudian yang kedua, ini opsinya karena yang memang dia bagus Bu prestasinya, makanya dia Mm-mm. dipindah untuk ke pelosok agar perusahaannya atau kantornya itu bisa lebih berkembang. Begitu alasan saya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Deng Rais. Luar biasa. Jadi karena dia pintar atau berprestasi dipindahkan agar di pelosok itu juga bisa semakin berkembang dengan didatangkan orang yang berprestasi gitu. Nah, kemudian juga mengikuti aturan ya. Memang kan kita bersedia ya ditempatkan di mana saja gitu. Itu menunjukkan keprofesionalan kita. Nah, baik kita lihat kuncinya. Apakah benar? Iya, tepat sekali. C ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 7. Seorang siswa mulai sering absen tanpa keterangan yang jelas. Sebagai guru, bagaimana Anda akan mendekati siswa ini untuk membahas pentingnya kehadiran dan dampak absennya terhadap pembelajaran? A. Mengatur pertemuan pribadi dengan siswa untuk membahas kekhawatiran tentang absennya dan mendengarkan alasan mereka. B.
mengirimkan surat atau email ke rumah siswa yang menjelaskan pentingnya kehadiran dan meminta orang tua untuk terlibat. C. Memberikan tugas tambahan untuk setiap absensi sebagai konsekuensi, memperkuat pentingnya kehadiran di kelas. D. Mengadakan sesi kelas mengenai pentingnya kehadiran dan tanggung jawab akademik untuk seluruh siswa. E. Memantau kehadiran lebih ketat dan memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kehadiran sempurna atau meningkat. Silakan Bapak Ibu. Oke. Iya. Boleh Bapak Ibu, saya dengar pendapatnya. Ibu Suciati mungkin. Ibu Suciati Ayu Wulan. Ya, Iya. tadi Iya Bu, boleh saya dengar mengapa Ibu memilih jawaban A? ya. Jadi kita sebagai guru harus tahu kenapa alasannya kenapa anak ini nggak bisa jarang absen, jarang turun gitu. Hmm. Pasti kan dia mungkin apakah ada masalah di rumahnya atau bagaimana. Jadi biasanya kalau ada masalah saya harus pertemukan dulu sama anaknya, sama orang tuanya. Jadi kita tahu apa aja masalahnya ini kok sering nggak turun gitu, Bu. Oke, jadi Ibu memilih berbicara langsung kepada anak tersebut secara pribadi gitu ya. Iya. Tahu mengapa Kalau alasannya? enak daripada pakai email atau apa ini. Pokoknya secara empat mata tuh lebih enak lah ngomongnya. Cara empat mata. Ketahui dulu alasannya gitu ya Bu Ya, ya. betul, iya. Baik. Terima kasih Ibu Suciati. Oke, sama-sama Ibu. Kita lihat ya. Sama. Iya, semangat sekali juga adanya belajar ya. Iya, Bu. Ingat jawabannya. Nah, Bapak Ibu, benar ya. Jadi, atur dulu. Ketahui dulu, kenapa sih anak ini? Jangan langsung di depan teman-temannya gitu ya. Kita sampaikan pentingnya kehadiran, akhirnya nanti dia akan malu. Tapi alangkah baiknya kita panggil dulu. Nah, kita cari tahu dulu apa alasan sampai dia itu sering tidak hadir gitu ya. Baik, ini sudah soal SJT ya. Nah, sekarang SJT masih ya, soal nomor 8. Anda mengajar di kelas dengan beragam gaya belajar siswa. Beberapa siswa lebih suka belajar melalui diskusi kelompok, sementara yang lainnya lebih suka belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas. Anda ingin memastikan bahwa semua siswa merasa terpenuhi dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Bagaimana Anda dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? A. Memilih satu gaya belajar yang dominan di kelas dan fokus pada pendekatan pengajaran yang sesuai dengan gaya tersebut. B. Secara acak menetapkan siswa ke dalam kelompok belajar yang berbeda setiap minggu untuk memaparkan mereka pada berbagai gaya belajar. C. Memberikan instruksi yang sama kepada semua siswa, tetapi mengizinkan mereka untuk memilih bagaimana mereka ingin menyelesaikan tugas. D. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, tugas individu, dan proyek kolaboratif untuk memenuhi beragam gaya belajar. E. Meminta siswa untuk mengisi kuesioner tentang gaya belajar mereka dan hanya menggunakan metode pengajaran yang disukai mayoritas siswa. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat. Silakan.
Oke. Hmm, hmm, hmm. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya persilahkan. Ibu Jumaida, adakah? Ada, Bu. Ibu Jumaida menjawab deh ya. Boleh tahu pendapatnya? Kan inklusif menurut saya, Bu. Mm-mm. Inklusif itu kan apa aja berbagai pembelajaran gitu nah, Bu. Mm-mm. Seperti kayak diskusi, berkelompok, prestasi, tugas, edukasi, dan bekerja sama agar Mm-mm. anak ini sesuai dengan minatnya kan, Bu. Oke, jadi sesuai dengan minatnya ya. Baik. Ada lagi, Ibu? Oke, bilang ya sarannya baik. Terima kasih Ibu Jumaida. Kita lihat kuncinya ya. Apakah benar? Jawabannya D. Kita lihat. Iya, D memiliki poin yang paling tertinggi karena menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mengakomodasi beragam gaya belajar di kelas. Dengan menggunakan berbagai metode pengajaran, guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa merasa didukung dan dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Jadi tidak menonton dengan satu gaya belajar saja. Kenapa? Karena siswa-siswa kita itu unik. Dengan keunikannya yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga tugas kita sebagai guru yaitu bagaimana bisa menggunakan berbagai metode pengajaran agar bisa mendukung kebutuhan belajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, kita ke soal tenaga teknis ya. Soal yang ke-9. Kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengelola, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru, sehingga lebih bermanfaat adalah pengertian dari A. Surat, B. Arsip, C. Dokumen, D. Dokumentasi, E. Berkas. Silakan. Silakan. Kira-kira ini merupakan pengertian dari apa ya? Kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengelola, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru, sehingga lebih bermanfaat adalah pengertian dari ada yang memberikan pendapat? Oke, Izin Bu, saya boleh boleh, menanyakan. sangat boleh. Silakan Di Bapak. opsi soal nomor 9 Bu yang berhubungan dengan si itu bagian daripada penjelasan sebuah definisi Bu. Walaupun saya Mm-mm. bukan bagian teknis, saya bagian guru Bu. Cuma yang berhakiraan dengan si semua gitu Bu ya. Oke. Itu bagian yang memiliki pengertian. Itu saja sih sebenarnya penjelasannya Bu. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Terima kasih juga Pak Daeng. Jadi si ya, jadi itu merupakan sebuah pengertian. Jadi sudah jelas sekali. Maka jawabannya adalah ya. Kita lihat dulu. Nah, iya, tepat sekali Pak Daeng dan Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Cakep ya. Ini jago-jago Bapak Ibu ya. Soal nomor 10. Atau yang terakhir, ini soal literasi digital. Teknologi yang berupa situs web untuk memungkinkan pengguna mendengarkan pertunjukan secara langsung melalui internet disebut sampling, speech synthesis,
pengenalan ucapan de streaming. Silakan Bapak Ibu. Iya. Oke, jadi bisa langsung melihat pertunjukan itu secara langsung. Itu kira-kira apa ya? Siapa nih penutup nih yang mau memberikan pendapatnya? Yuk, yuk, siapa ya? Kayaknya yang sudah terbuka mic-nya Pak Idris. Jadi langsung siap ini memberikan pendapatnya karena udah kebuka mic-nya. Gimana Pak Idris? Peserta lain aja mau, bisa mau. Peserta lain saja. Ya nanti masih apa kita kasih kesempatan itu, Bu. Oke, Pak Idris mau memberikan kesempatan untuk peserta yang Iya, lain. mana Kalau tahu, ya kan? iya benar sekali. Nah, Makasih Pak Idris. Ibu Ririn. Iya, Nah, silakan Bu Ririn. ya kalau saya langsung tertuju pada secara langsungnya. Artinya streaming itu kan biasanya dipertontonkan secara langsung, Ibu. streaming itu Nah, bahasa Inggris tuh, bahasanya jadi kan? sering ikut ya, ikut streaming sering ya. Kan live streaming, kan siaran secara Nah, Kelas, langsung. iya. Sering ya Ibu ya mengikuti ya. Iya. Oke, apalagi live-nya di Shopee ya, itu sering banget itu kalau ibu-ibu atau live TikTok. Nah, baik. Baik Bapak Ibu, kita lihat kuncinya. Maaf ya, Benar perjalanan sekali. 3K teknis. Oke, baik Bapak Ibu sudah 10 soal kita bahas bersama. Saya terima kasih Bapak Ibu untuk keaktifannya. Terima kasih untuk antusiasnya dalam mengerjakan 10 soal ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kelas berikutnya ya. Bu, Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Bu, Ya, Ibu, Ibu mau tanya iya. boleh Kak, Bu? Boleh nanti Iya, tanyakannya ini ke moderator ya. pertanyaannya. Oke. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu Rizky Saprina. Hmm. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti kita di sesi terakhir ya Bu ya. Nanti kita akan ada di sesi tanya jawab, ditampung dulu apa yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan menyelesaikan dulu Bapak Ibu materi malam hari ini. Nah itu Bapak Ibu ya, saya lanjutkan dulu materinya sampai selesai. Mohon disimak Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih ya Ibu Saprina ya, luar biasa Ibu. Sangat interaktif dan juga mudah dipahami apa yang Ibu sampaikan ya. Memang Ibu Saprina sudah terbiasa mendampingi apa namanya peserta webinar ya, baik dari PP3K, PPG ya. 2 tahun terakhir sudah juga bergabung bersama Inovasi Galeri Bapak Ibu ya. Namun sayangnya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita hanya 10 saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pembahasan soal yang lebih banyak lagi, itu nanti silahkan bergabung di Bimbel Inspirasi Galeri Bapak Ibu. Ada ratusan soal yang akan kita bahas lagi lebih banyak lagi bersama Ibu Rizky Saprina, ada juga Ibu Julia, kemudian saya juga terlibat nanti di situ Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin melanjutkan dulu Bapak Ibu webinar kita malam hari ini, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu materinya nanti akan kita share Bapak Ibu yang bergabung sampai akhir nanti akan mendapatkan materinya PDF ya. Tapi kalau Bapak Ibu keluar dari Zoom ini, maka tidak akan mendapatkan materi yang tadi soal-soalnya, kisi-kisinya tadi kita bagikan nanti di akhir Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu pahami penyebab kegagalan tes P3K itu adalah bisa berkas tidak memenuhi syarat, kurang memahami materi, ya, tidak hadir saat tes atau salah jadwal, nilai kalah bersaing. Ya. 4 ini banyak sekali Bapak Ibu. Kan teman saya juga ada, gitu ya, dia kalah bersaing. Padahal dia sudah administrasi lolos, tapi nilainya kalah. Nah, Bapak Ibu harus bersaing nilai nanti. Kehabisan waktu ya Bapak Ibu. Nah, kehabisan waktu ini karena apa tidak terbiasa dengan tryout gitu ya.
Materi yang dipelajari tidak sesuai dengan kisi-kisi. Ini kebanyakan hanya belajar dari apa namanya YouTube, TikTok yang kadang materinya itu tidak sesuai kisi-kisi gitu ya. Asal membuat konten saja. Nah, ini juga perlu dipahami. Merasa bisa sehingga tidak mau belajar. Nah, ini Bapak Ibu, ini tantangan dan penyebab kita ya. Kemudian solusinya, nah Bapak Ibu kalau ingin ikut tes P3K itu, yang pertama adalah berdoa, jangan lupa sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama kita, update informasi terbaru. Nah, makanya kita buatkan grup info PPG itu supaya bisa berbagi informasi. Tingkatkan literasi tentang P3K. Ya, ini membaca ditingkatkan, pahami materinya. Yang 4 tadi ada manajerial, sosial kultural, wawancara, dan teknis SJT. Berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini di Inspirasi Galeri juga ada tryoutnya. Bank soal kami banyak di sana, bisa berlatih nanti bagi anggotanya. Ikut kelas belajar dan memiliki mentor belajar ya. Bapak Ibu sangat disarankan supaya Bapak Ibu bisa ada yang mengarahkan Bapak Ibu. Nah, kami pun di Inspirasi Galeri mempunyai program Bapak Ibu. Selain kelas gratis seperti malam hari ini, tapi itu kelas gratis kan sekali aja Bapak Ibu ya. Itu jarang-jarang, mungkin kalau ada pun nanti kapan lagi itu apa namanya belum tahu ya. Tapi di sini ada memang kami juga menyiapkan yang ingin belajar bersama Ibu Rizky Saprina dan para mentor yang lain, kami sudah menyiapkan di sini kelas khusus ya Bapak Ibu. Tapi ini bagi yang berminat saja. Dengan fasilitas ada kelas Zoom. Itu total kurang lebih 10 kali pertemuan, ada juga rekamannya, ada tryout-nya, 3 mentor bersertifikasi dan grup WhatsApp bimbel ya. Alhamdulillah mungkin ada sudah yang bergabung, apa namanya, kurang lebih 10 orang sudah ada yang mendaftar, karena ini dibuka di Februari Bapak Ibu nanti kelasnya. Dan ini kuota kita batasi hanya 50 orang saja. Ini kalau sudah cukup ya, karena terlalu banyak kita agak susah juga mengendalikan kelas tersebut ya. Oke. Fasilitasnya yang Bapak Ibu tadi, kelas Zoom 1 bulan di bulan Februari, ada juga tryout-nya, ada aplikasinya, ada juga mendapatkan e-book soal ini buku panduan digital, bukan cetak tapi berbentuk PDF juga ada. Ada juga grup WhatsApp khusus ya, akses materi Google Drive juga kita siapkan, maupun juga video didampingi 3 fasilitator ya. Nah, ini termasuk Ibu Saprina juga nanti ada di dalam grup ini ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini medianya ada WhatsApp group, ada live Zoom seperti malam hari ini, ada Google Drive, ada juga aplikasi tryout seperti ini, Bapak Ibu, yang sudah mirip dengan aslinya ya, ada timer dan waktunya, Bapak Ibu. Nah ini materi, ini saya sendiri, Ibu Rizky dan Ibu Julia, ada 3 kita nanti bergantian. Senin, Rabu, Jumat. Nah, mungkin saya Senin, Bu Rizky Saprina Rabu, Bu Julia Jumat, atau sebaliknya nanti diatur kembali jadwalnya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan kami juga akan memberikan beberapa buku-buku panduan seperti ini berbentuk PDF Bapak Ibu, bisa dibaca-baca nanti. Dan silahkan dibaca buku-buku panduan ini, banyak sekali contoh-contoh soal di dalamnya. Bapak Ibu ya. Nah, jadi pendaftaran kami buka itu tanggal 7 sampai 18 Januari 2025. Kegiatannya itu mulai awal Februari sekitar tanggal 3. Nih, pembukaannya Senin, Rabu, Jumat 19.30 WIB ya. Bapak Ibu bisa juga melihat video-video lainnya di Inspirasi Galeri. Dan ini jika ingin mendaftar di nomor saya 081347316101. Untuk biayanya per bulan itu hanya 200.000. Bahkan kita memberikan diskon sampai tanggal 18 Januari ini. Diskon 25% hanya 150.000 saja. Ini berlaku tanggal 7 sampai 18 Januari Bapak Ibu. Setelah itu harga normal Bapak Ibu ya. Tuh, jika ingin berminat, kemudian kami mengucapkan terima kasih. Jika ingin mendaftar, silahkan catat nomor WA saya di 0813 4731 6101. Nah, untuk jika ingin mendaftar melalui rekening BRI atas nama Muhammad Tajudinur 457101024743 Bapak Ibu ya. Jika ingin lagi memperdalam tentang P3K, kami memberikan fasilitas Bapak Ibu. Oke, demikianlah
apa yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Saya selaku moderator, Bapak Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Ini ada kurang lebih waktu kita sekitar 15 menit nanti sesi tanya jawab sampai di pukul 22 WITA Bapak Ibu kita akan close. Ya, ini kita berikan waktu jika ingin tadi ada yang ingin bertanya Bu ya. Ya, jika ingin bertanya tadi silahkan raise hand terlebih dahulu, disebutkan nama dan pertanyaannya sekitar apa namanya P3K ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini saya akan mempersiapkan juga untuk share materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sampai akhir ini. Nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu. Yes. Jadi di kolom chat saya akan share. Ini bagi Bapak Ibu yang aktif di Zoom aja. Tidak saya share di grup ya Bapak Ibu. Ini yang sudah sebagai reward Bapak Ibu sudah ikut ya malam hari ini. Materi malam hari ini bisa dibaca kembali ya tadi sekitar 3 kata tadi. Nah, itu Bapak Ibu, tunggu sebentar. Nah, itu sudah saya proses pengiriman di grup. Jika nanti ada kesulitan dalam mendownload ya, Bapak Ibu bisa chat saya ke WA saya nanti saya kirimkan. Itu ada di kolom chat materinya ya. Itu Bapak Ibu. Kalau tidak bisa apa namanya? Mendownload silahkan hubungi nomor saya tadi ya di 0813 4731 6101. Silahkan Bapak Ibu ingin mendaftar bertanya tadi, klik raise hand Bapak Ibu. Ini masih ada waktu 15 menit ya kita untuk sesi tanya jawab ya. Boleh tanya sekitar P3K ya. Boleh Ya, nanti akan izin Pak. dijawab oleh Ibu Rizky atau dengan saya sendiri ya. Sesuai dengan apa yang bisa kami jawab ya. Tadi ada yang bertanya Ibu, silahkan. Ya, Dengan Ibu siapa Assalamualaikum tadi? Pak. Oh, Ibu Jumaidah. Saya Pak, Nah, atas silahkan Ibu, Ibu Jumaidah. nama Jumaidah Pak. Ya, silahkan Ibu. Iya Pak, ini kan mau tanya Pak. Saya Hmm. Agak putus suaranya Ibu. Pak, Bagaimana Ibu Jumaidah? Ya, ini sinyalnya Bu ya. Sinyalnya ini. iya Pak, aduh sinyalnya Pak. Bisa Pak, diulangi diulang Bu Pak pertanyaannya? pertanyaannya tadi. Ini Ya. Pak, saya ini kan guru PAUD swasta Hmm. Pak. Habis itu sementara ini kan untuk di tahap 1 kan tidak bisa Pak ikut. Nah, terus di tahap 2 lagi kan itu banyak yang kosong Pak untuk teknis. Untuk di wilayah Kalimantan Selatan itu di Tabalong. Terus Hmm. katanya itu benar tidak Pak? Kata isu-isunya itu kalau guru ini harus ikut diwajibkan ikut P3K Pak. Nantinya untuk selanjutnya katanya tidak bisa lagi dibuka ya. Biar data kita termasuk di database kita harus ikut. Terus pertanyaannya gini Pak, saya kan sebagai guru, kalau ikut di teknis, nanti kalaunya untuk kedepannya lagi itu bisa saya milih di guru formasinya Pak atau di teknis Pak? Oke, Ibu Jumaida. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Ibu Rizky Sabrina ingin menanggapi. Ya. Baik, tadi awalnya Ibu Jumaidah mengikuti yang teknik sih gitu ya, karena masih dalam status memang kepegawaiannya di teknis gitu ya, belum di guru gitu ya. Kemudian ingin mendaftar di teknis, lalu apakah nanti bisa mengikuti lagi untuk ke guru gitu ya, Jumaidah ya. Iya, Baik. Nah, kalau P3K ini kan setahu saya adalah kontrak ya. Jadi kontrak selama 5 tahun, kalau tidak salah ya. Kemudian nanti jika dalam 5 tahun iya. itu Bu Jumaida masih mungkin di statusnya teknis, nanti setelah itu memiliki ijazah yang bisa ke guru mungkin ya, maka Bu Jumaida akan mengikuti lagi tes yang P3K guru seperti itu. Kalau setahu saya ya, tapi apa tahu ada peraturan baru
eh, yang lain. Setiap daerah juga memiliki peraturan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau memang sekarang belum mendukung untuk yang ke guru, maka ikuti dulu saja yang teknis. Nanti setelah kontrak berikutnya bisa mengikuti ke yang guru seperti itu, Bu Jumaida. Silakan Bapak Oh iya. Pak Tajudiner jika ingin ditambahkan. Oke, terima kasih Ibu Rizky Sabrina atas jawabannya. Ya. Oke, bagaimana Ibu Jumaidah tadi atas Ya. jawabannya? Apakah ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oh, berat, berarti saya ikutin aja ya, Bu. Oh iya, Pak. Yang untuk tahap ini yang di teknis. Iya, Loh, Pak, Kak Anu agak putus-putus suaranya Ibu, mungkin suaranya. jaringannya ya. Iya, iya, Bu. Ini pakai WiFi juga, Bu. Soalnya di tempat saya nih agak lelet, Bu, jaringannya. Heeh. Karena Ibu belum bisa mendaftar yang di guru, seperti itu kan ya? Iya, Bu. Jadi saya harus daftar mengikuti yang tahap 2 ini di teknis ya, Bu. Heeh. Kalau memang belum masuk ke kategori yang guru, sebaiknya Ibu ikut yang teknis dulu. Nanti setelah mengikuti, apa setelah 5 tahun Bapak Ibu mau melanjutkan yang berbeda atau tidak teknis lagi, nanti akan mengikuti lagi tes ke yang guru seperti itu Bu Jumaida ya. Jadi Berarti selagi harus ini menunggu. bisa, Iya. mm-mm. Berarti harus menunggu 5 tahun ya, Bu? Nah kan kalau P3K itu kontraknya selama 5 tahun ya. Gitu Nanti dia ya. akan ada kontrak baru lagi seperti itu ya. Oh, iya, iya, Bu. Heeh. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Jadi kalau memang Bapak Ibu Jumaida merasa, oh sebentar lagi nih yang guru saya bisa terpakai, berarti tidak usah dulu mengikuti yang teknis gitu. Tapi kalau kalau menurut saya, apa yang lebih dulu, ambil saja dulu gitu kan ya. Dicoba saja dulu sambil nanti biasanya mengikuti saja itu ya. Gitu Bu Jumaida ya. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu Sabrina dan Ibu Jumaidah ya. Intinya kalau guru itu Bu, kita harus ijazahnya S1 Bu ya. Kalau Iya. teknis itu mungkin bisa SMA kalau tidak salah. Itu. Jadi kalau memang belum dilihat Bu peluangnya, kalau bisa daftar guru ya udah utamakan guru. Tapi kalau belum bisa, itu mungkin di teknis dulu. Seperti yang Ibu Sabrina tadi sarankan. Nanti kemungkinan ke depannya bisa lagi nanti itu pengaturan di dinas masing-masing aja. Di dalamnya nanti bisa. Untuk setiap 5 tahunnya biasanya pembaruan SK-nya. Itu ya. Kita beralih ke penanya berikutnya yang sudah ada raise hand. Di sini ada Ibu Ririn dan Ibu atau Bapak Daeng Rais ya. Mungkin salah satu dulu, Bapak Daeng, silahkan. Iya, siap Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, saya Daeng Rais. Sudah sekitar 14 tahun sebagai honorer di dan udah masuk data di non ASN database PKN. Hanya saja Bu, kendalanya pada saat pelamaran tahap 1 kami nggak bisa melanjutkan resume karena memang formasi di pemerintahan kami nggak buka. Nah, pada pelamaran di tahap 2 ini seluruh yang tidak di seluruh yang belum bisa resume baik formasi guru, teknis keperawatan itu ditampung seluruhnya di formasi teknis. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak Ibu admin, kira-kira prospek kami nanti untuk ujian di tahap 2, apakah nanti memiliki kuota atau bagaimana Bapak Ibu? Mohon masukan untuk pencerahannya. Karena sejauh ini yang kami tahu, sedangkan formasi di tahap 1 aja nggak cukup untuk dibagikan keseluruhan jumlah guru yang terdata di database PKN. Nah, sedangkan di tahap 2 sudah banyak kali Bu, ya termasuk yang teknis, termasuk yang medis, termasuk yang guru. Dengan keluarnya aturan BKN itu harus mendaftar di tahun 2024. Kira-kira sekiranya nanti kami ujian di tahap 2, apakah kami mendapatkan formasi atau hanya sebatas simbolis saja Bu atau semacam perekaman aja bahwasanya kami aktif begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Mohon masukan untuk pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Daeng Rais. Mungkin Ibu Rizky Saprina ingin menanggapi. Silakan Ya, Bapak Tajudin saja mungkin. oh ya saya juga ya. Ya. Jadi Pak,
Kalau memang Bapak bisa di tahap 2 ini mendaftar, ikuti saja Pak. Karena dia, setahu saya, P3K itu kan sistemnya prioritas. Nah, prioritasnya dari S1, sekarang itu R namanya, ada R1, R2, R3. Nah, jadi saya rasa gini, apa namanya, tidak ada yang sistemnya seperti Bapak bilang tadi, hanya, apa namanya, sekedar tes aja. Nanti akan diperhitungkan Pak. Nanti akan diperhitungkan nilainya berdasarkan rankingan nanti. Kalau di yang database BKN ini mereka di tahap 1 kemarin sudah banyak yang lulus, kemungkinan yang tidak masuk database juga bisa mengisi ya di tahap 2 yang ada yang kosong nanti. Ada kesempatan juga bagi yang di R4 ini yang tidak masuk database tapi aktif di pemerintahan akan berpeluang juga mengisi itu ya. Asal persaingan tadi, persaingan nilai yang terbaik tadi akan diperhitungkan. Jadi kalau Bapak bisa mendaftar, lanjutkan Pak, lanjutkan ya, tuh, lanjutkan saja. Dia ibaratnya materi manajerial, sosial kultural, wawancara itu sama. Baik guru atau teknis akan ada soal itu, yang membedakan hanya di soal teknisnya. Nah, kalau teknisnya nanti itu lebih tadi kepada apa soal-soal tentang literasi digital, tentang administrasi, sedangkan untuk guru itu kan SJT soal-soalnya. Nah, itu. Jadi kalau memang Bapak bisa daftar, daftar saja, Pak. Dan itu juga akan diperhitungkan. Karena ada namanya P3K apa penuh waktu, ada paruh waktu. Yang sudah mendaftar nanti misalnya ada kuota di tahun berikutnya akan merekrut yang ini paruh waktu tadi. Nah, jadi kalau memang bisa mendaftar, silahkan Bapak lanjutkan ya ke tahapan mendaftar, ikuti tesnya ya. Kalau memang ada rezekinya, insya Allah akan bisa. Itu ya, itu saran saya. Ibu Rizky, Sabrina mau menambahkan? Sependapat sama Pak Tajidinur. Bagaimana Pak Deng? Yap, terima kasih Bu. Iya, Ya itu baik. Pak. Kalau memang bisa mendaftar Pak, ikuti aja untuk tahapannya ya. Mm-mm. Oke. Mungkin ini satu penanya terakhir ya. Kita beri kesempatan juga. Jadi ada Ibu Ririn ya. Bagaimana Ibu Ririn? Pertanyaannya sama sih sama Bapak Daeng tadi, Pak. Kebetulan. Oh, sama Bu ya. Ya, Oke. Ini juga kalau begitu ya kita buka di kolom chat ini ada dua pertanyaan dari Farhanis, Ibu atau Bapak ya. Bagaimana urutan kelulusan pegawai non ASN yang dapodik 2 tahun dengan yang non ASN masuk RTG? Apakah sama? Ini RTG ini apa ya? Saya kurang tahu. RTG. Apa database BKN ya? Mungkin. Tuh. Jadi prioritas Bu tadi. Ada dulu P1, terus P2 itu adalah honorer kedua, lalu apa yang database BKN, baru yang 2 tahun apa namanya mengabdi. Itu urutannya. Tuh. Kemudian Ibu Suciati, maaf isi bertanya kalau P3K teknis ini kerjanya apa? Apakah tetap sebagai guru yang mengajar atau pekerjaan beda? Beda Ibu Suciati. P3K teknis ini tergantung dia sebagai apa. Apakah dia sebagai penata komputer? Apakah dia banyak? Apakah dia sebagai tenaga administrasi? Apakah dia sebagai apa nanti? Perpustakaan? Nah, betul. Pokoknya yang selain guru itu namanya teknis. Tergantung dipilih di situ apa. Kalau tenaga administrasi nanti mungkin jadi TU. Itu larinya ke TU teknis. Ini banyak lagi pembagian teknis ini. Teknis ini yang bekerja di pemerintahan juga gitu ya. Bagian pemerintahan juga bisa masuk ke tingkat teknis. Nah, soal-soalnya itu tenaga soal-soal administrasi, literasi digital ya. Itu soal-soalnya. Karena ada anggota saya juga kemarin ikut tes, katanya banyak soal-soal literasi digital tentang komputer ya, tentang internet itu dipelajari di situ ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Tuh, Bu Sabrina ingin menambahkan Ibu? Cukup, memang kalau Ya. yang teknis itu memang tidak mengajar ya, jadi dia lebih ke Nah, administrasinya mungkin. Tapi kalau
tidak hanya administrasi saja. Kalau benar yang disampaikan sama Pak Tajudinur, misalnya dia administrasi teknis berarti dia jadi TU, ada juga yang keamanan, ada juga pustakawan gitu ya. Jadi tergantung apa yang dipilih tadi formasinya gitu ya. Baik, itu saja mungkin Pak Tajudinur. Ya, terima kasih Bu Sabrina. Ini terakhir, Rismiani. Maaf Pak, saya mau tanya kemana saya dapat untuk pelayanan operasional, bagian untuk mutasi, apakah soalnya nanti sesuai dengan bidang yang kita pilih. Nah, itu soal teknisnya, ya Bu, soal teknisnya tentang administrasi, soal umumnya tetap manajerial, sosial kultural, wawancara. Nah, itu tetap ada soal itu di semua formasi yang membedakan di teknisnya, gitu, ya. Dan lagi, maaf saya peserta P3K tahap 1 kemarin yang nggak lolos dan keterangannya R3. Apakah nanti saya akan diikutkan tes P3K lagi untuk bersaing dengan tahap 2? Dan apakah studi yang pelatihan 3 dapat afirmasi? Nah, ini saya belum tahu apakah bisa, karena yang bisa itu yang di tahap 1 kemarin belum sempat tes. Ya, apa misalnya dia administrasinya kurang, itu bisa. Tapi kalau yang sudah tes kemarin, apakah di tahap 2 ini bisa? Nah, ini nanti saya belum tahu lebih lanjutnya bagaimana, tapi diikuti aja Bu ya perkembangannya. Tuh, nanti ikuti aja. Kalau memang bisa, ya alhamdulillah begitu ya. Apakah Serdik yang pelatihan 3 dapat afirmasi? Ada Bu, Serdik. Kalau Ibu sudah mempunyai Serdik dan itu terkoneksi dengan data BKN, maka afirmasi dinilai teknisnya. Nah, nilai teknisnya menjadi apa? 100% di teknisnya. Tuh, Ibu ya. Kemudian terakhir maaf Pak, izin bertanya saya masuk golongan P4, daftarnya bagaimana dan kemana? P4 ya, daftarnya di SSCASN BKN. Itu Bu ya, login ke situ SSCASN BKN, ketik aja di situ nanti Ibu coba daftar situ, masukkan nicknya. Kalau memang Ibu bisa mendaftar, dia otomatis terkoneksi dengan Dapodik, data Dapodik. Kalau Ibu bisa, akan bisa melanjutkan. Tapi kalau tidak bisa, dari awal dia tidak bisa melanjutkan. Itu aja Bu, masuk aja ke SSCASN BKN untuk mengetahuinya. Dan lagi, saya guru PAUD sudah lulus PG tahun 2004, terus pengawas tidak mengikuti P3K teknis. Nah, guru PAUD ya. Guru PAUD itu berguna Bu ketika jadi guru. Tuh, berguna Serdik itu ketika jadi guru. Ya, kalau untuk teknis saya belum tahu ini apakah bisa atau tidak ya. Tapi dicoba aja Bu nanti, dicoba aja, di resume saja nanti pendaftarannya itu Bu ya. Ini. Ini ada Pak Idris Sardi, ada nampaknya. Ya, Assalamualaikum Pak. Sampaikan Pak ya, Waalaikumsalam. Ya. Saya tahap 2 ini pertama kali ikut tes ya Pak. Jadi waktu tesnya itu yang soal teknis, wawancara, kultural, sosial, dan manajerial itu waktunya berapa aja Pak? Waktunya itu Pak kurang lebih sekitar 130 menit. 130 menit ya Pak. 130 menit itu apa teknis, ada 90 soal, manajerial ada 25 soal, sosial kultural ada sekitar 20. Nah, wawancara terpisah. Wawancara itu 10 soal 10 menit. Setelah kita mengerjakan yang 3 tadi, akan lanjut ke wawancara. Nah, kalau yang pertama tadi sekitar 130 menit waktunya. Sekitar 2 jam. Itu. Soalnya ada 135, jadi nggak sampai 1 menit ya. Hanya 54 detik satu soalnya. Makanya daripada itu Bapak sering-sering latihan tryout ya. Tuh, tryoutnya yang bertimer Pak. Di Inspirasi Galeri itu ada. Kalau Bapak bergabung itu ada juga tryoutnya kita siapkan. Ada 2 tryout di awal dan juga di akhir itu ada tryout untuk menguji kemampuan ya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan satu lagi Pak, itu kan Ya. ada soalnya panjang itu Pak. Jadi untuk mengatasinya cepat selesai menjawab itu bagaimana tuh Pak? Mengatasinya, Iya. Bapak harus membaca cepat, itu latihan tryout, kemudian juga kalau bisa langsung ke pertanyaan aja Pak, nggak usah dibaca, kalau narasinya panjang banget, nggak usah dibaca, jangan sampai menghabiskan waktu yang lama di satu soal, nanti soal yang lain terlewatkan.
Nah, itu. Jadi kalau bisa langsung ke pertanyaan di paling bawah itu ada pertanyaannya apa dia minta. Nah, atau kita Ya itu gunakan metode eliminasi dari beberapa pilihan itu pilih yang terbaik. Tuh. sebelumnya kita akan ada tuh soal 1 dan soal 2. Seandainya soal 1 belum kita bisa jawab, bisa bisa lanjut soal berikutnya, Pak. Ya, otomatis biasanya Pak akan teralihkan Bisa. ke nomor berikutnya. Ketika satu selesai, kita jawab, klik, lanjut lagi. Maksud saya belum kita jawab soal pertama kan? Oh, Hmm. itu. Harus dijawab dulu ya, Pak ya. Bisa dilewatkan Pak, Bisa loh kan. bisa dilewatkan. Atau di samping kanan itu ada nomor soalnya, situ klik aja nomor berapa, lanjut, next aja. Next, ya. Yuk, masih Pak. Ya, Ibu Rizky Saprina mau menambahkan? Nah, kalau saya menambahkan, Pak Idris ikut aja di kelas berikutnya, biar kita belajar bareng. Bagaimana memecahkan soal-soal yang panjang. Begitu ya Pak Tajudinur ya. Ada Ya, betul trik-trik sekali Bu. dari Ya, kami ya Pak. Karena memang kalau kita tes itu lebih ke perbanyak latihan soalnya. Belajar mengerjakan soal, bagaimana triknya biar kita mendapatkan kata kuncinya dari soal gitu ya. Jadi soal yang panjang betul. tadi kita tidak terfokus sama panjangnya, tapi kita terfokus pada kata kuncinya gitu Pak Idris ya. Jadi Ya, langsung daftar, nanti ketemu kita di kelas di bulan Februari Pak Idris ya. yuk Oke. masuk. Ya, terima kasih Ibu Rizky Saprina dan Pak Idus ini adalah merupakan penanya terakhir kita malam hari ini ya. Ya. Durasi kita sudah di akhir ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti webinar ini. Bapak Ibu, kalau ada kesalahan, kekurangan kami, mohon maaf ya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu semua ya. Semoga Bang. bermanfaat, semoga dimudahkan semuanya ya. Itu Bapak Ibu. Amin. Ini silahkan Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan lagi ya bisa konsultasi ke saya di 08 13473161 mau nanya bimbel atau apa yang lainnya. Ini saya tuliskan di chat tadi ya. Di sini nomor saya. Nah, ini Bapak Ibu, di situ di chat itu ada biaya apa segala tentang P3K bisa konsultasi ke kami ya. Dan siaran ulang malam hari ini kita juga akan tayangkan di YouTube Inspirasi Galeri Bapak Ibu ya. Saya sebagai moderator bersama Ibu Rizky Saprina, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam webinar malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Sama Ibu. Bersama Bu. Sama-sama.